Pada tanggal 19 Juli 2022, pesawat tempur KF-21 berhasil melaksanakan terbang perdana. KF-21 lepas landas dengan membawa 4 buah rudal meteor yang terpasang di bawah badan pesawat. Bertempat di pangkalan Angkatan Udara di Sacheon, KF-21 mengudara lebih dari 30 menit dan berhasil mendarat kembali dengan mulus. Uji terbang perdana ini menandai milestone atau tonggak pencapaian dari program pengembangan pesawat tempur KF-21, sebuah program yang disebut-sebut merupakan program termahal dalam sejarah Korea Selatan. Dalam video ini, kita akan membahas lengkap tentang KF-21 Burame, mulai dari latar belakang dan perjalanan pengembangan, keterlibatan Indonesia dan tarik ulur negosiasi antara Indonesia dan Korea Selatan, desain dan spesifikasi pesawat, serta rencana pengembangan pesawat di masa depan. Kita mulai dari latar belakang pengembangan pesawat KF-21 Burame. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, Korea Selatan sudah menaruh perhatian penting untuk mengembangkan sistem persenjataan dalam negeri. Melalui usaha yang gigih, pada tahun 70-an, cita-cita tersebut mulai menunjukkan hasilnya. Sejak saat itu, secara bertahap, Korea Selatan mampu memproduksi alutsista di matra darat dan laut, termasuk tank tempur utama dan kapal selam. Meskipun demikian, untuk matra udara, Korea Selatan masih sangat tergantung terhadap pesawat-pesawat buatan Amerika Serikat. Pesawat-pesawat tempur Korea Selatan didominasi pesawat buatan Amerika, semisal F-4 Phantom, F-5 Tiger, F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, dan yang terbaru F-35. Ide untuk melakukan pengembangan pesawat tempur dalam negeri Korea Selatan diumumkan secara resmi pada tahun 2001 oleh Presiden Kim Dae-jung. Selama hampir 10 tahun, program tersebut dikaji perihal visibilitasnya baik dari segi strategis maupun ekonomi, serta kemampuan industri dan SDM Korea Selatan untuk mewujudkan program yang bagi sebagian pihak dinilai terlalu ambisius. Akhirnya, hasil positif kajian visibilitas pada tahun 2008 dan serangan artileri Korea Utara pada tahun 2010 membuat interest atau ketertarikan terhadap program pengembangan pesawat tempur ini kembali menguat. Program ini kemudian diberi nama KF-X. KF adalah singkatan dari Korean Fighter dan huruf X menunjukkan pesawat masih dalam tahap eksperimental. Indonesia tertarik untuk bergabung dalam program pengembangan pesawat ini. Dengan ikut serta dalam pengembangan pesawat sejak dari awal, Indonesia berharap memperoleh transfer pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan pesawat tempur canggih. Pada tanggal 15 Juli 2010, ditandatangani MOU oleh Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan dan Militer Indonesia. Tahun 2014, dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama pengembangan pesawat tempur tersebut. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yuskiantoro dan Dubes Korea Selatan Cho Tae-yong. Dengan masuknya Indonesia, selain nama KF-X, pengembangan pesawat ini disebut juga IF-X. IF tentu saja berarti Indonesian Fighter. Dalam kesepakatan kerjasama, pemerintah Korea Selatan akan menanggung 60% biaya, sedangkan 40% sisanya dibagi dua antara perusahaan-perusahaan domestik Korea, terutama Korean Aerospace Industry dan pemerintah Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia akan menanggung 20% dari biaya program pengembangan pesawat ini. Proyek ini sendiri bernilai total 18 triliun won, yakni 8 triliun untuk tahap pengembangan dan 10 triliun won untuk tahap produksi. Untuk tahap pengembangan yakni 8,8 triliun won atau 8 miliar dolar jika dirupiahkan sekitar 112 triliun rupiah. Dengan demikian, Indonesia harus membayar iuran sebanyak 20,3 triliun rupiah. Pada tahun 2016 mulai dilakukan produksi prototip. Di tahun 2016 ini juga ditandatangani kesepakatan pembagian tugas. Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia diberi jatah memproduksi 20% komponen pesawat, yakni sayap utama, ekor horizontal, dan ekor vertikal. Untuk ini, PT DI menyiapkan 2 hanggar baru, 1 hanggar untuk produksi, dan 1 lagi untuk pembuatan material komposit. Indonesia juga mengirimkan 100 tenaga ahli ke Korea Selatan untuk ikut serta dalam program riset pesawat ini. Namun, kerjasama dengan Indonesia ini tidak berjalan mulus. Dari kewajiban pembayaran 20,3 triliun,
pada tahun 2018 Indonesia masih menunggak pembayaran sebanyak 7,1 triliun dan tahun 2020 masih menunggak 5,9 triliun. Syaratnya pembayaran ini selain karena masalah anggaran, juga karena adanya permasalahan akses teknologi. Ahli-ahli Indonesia yang dikirim ke Korea mengeluh karena tidak mendapat akses ke teknologi sensitif pada program KFX. Harapan awal Indonesia ikut dalam program ini adalah bisa menyerap teknologi pengembangan pesawat tempur modern. Jika akses dibatasi, maka dana besar yang dibayarkan untuk ikut mendanai program ini tidak menghasilkan timbal balik seperti yang diharapkan, yakni berupa penguasaan pengetahuan dan teknologi pesawat tempur modern. Korea Selatan beralasan pembatasan ini karena Indonesia tidak memiliki perjanjian akses teknologi tinggi dengan Amerika Serikat. Dalam pengembangan KFX, Korea bekerja sama dan mendapat asistensi dari perusahaan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Asistensi atau panduan teknologi yang didapatkan Korea ini merupakan bagian dari kontrak pembelian pesawat tempur F-35. Indonesia, karena tidak membeli F-35 dan belum diizinkan membeli F-35, maka tidak memiliki hak akses teknologi dari Amerika tersebut. Jika Korea memberikan akses kepada Indonesia, bisa berakibat Korea mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, Indonesia mengajukan renegosiasi terkait budget sharing atau pembagian pendanaan. Indonesia mengajukan penurunan pembagian menjadi 15%. Korea hanya menyetujui diturunkan menjadi 18,8%. Meskipun negosiasi pendanaan dengan Indonesia berjalan alot, namun program KFX terus berjalan. Pada tanggal 9 April 2021, prototip pertama KFX dipamerkan ke publik. Adanya bendera Indonesia di badan pesawat menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari program ini. Dalam peluncuran prototip itu pula, pesawat yang sebelumnya hanya bernama KFX kemudian resmi diberi nama KF-21 Burame, yang berarti elang. Peresmian pemberian nama ini dilakukan oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Dalam perjalanan perancangannya, desain KFX yang kemudian menjadi KF-21 mengalami beberapa perubahan. Desain akhir adalah yang diwujudkan menjadi prototip KF-21 tersebut. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 16,9 meter, rentang sayap 11,2 meter, tinggi 4,7 meter, dan bobot kosong 11,8 ton. Dengan tambahan bahan bakar dan beban persenjataan, pesawat dirancang mampu lepas landas dengan bobot maksimum 25,4 ton. Pesawat ini ditenagai dua buah mesin turbofan General Electric F414GE 400K yang masing-masing berdaya dorong 57,8 kN. Jika afterburner diaktifkan, daya dorongnya meningkat menjadi 97,9 kN. Dengan daya mesin dan bobot pesawat tersebut, pesawat dirancang mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 1,8. Dalam perancangan pesawat ini, Korean Aerospace Industry bermitra erat dengan Lockheed Martin. Kerjasama dengan beberapa perusahaan lain juga dilakukan untuk mempercepat waktu pengembangan dan meminimalkan resiko kegagalan. Di antaranya dengan General Electric selaku produsen mesin pesawat. Mesin ini nantinya akan diproduksi di Korea oleh Hanwha Techwin. Untuk pengembangan dan pengujian radar ESA, Hanwha System bekerja sama dengan SAAB dari Swedia dan Elta System dari Israel. Untuk persenjataan disediakan oleh MBDA, sehingga nantinya rudal-rudal yang melengkapi KF-21 sebagian adalah rudal-rudal buatan MBDA, semisal rudal Meteor. Namun, rudal-rudal buatan Amerika seperti Sidewinder dan Amram juga diharapkan dapat diintegrasikan untuk mempersenjatai pesawat ini. Dalam kerjasama dengan Indonesia, ada beberapa desain untuk mengakomodasi kebutuhan kedua negara yang berbeda. Misalnya, Indonesia meminta kapasitas tangki bahan bakar eksternal 420 liter, lebih besar daripada desain Korea yang hanya 370 liter. Ini mengingat wilayah Indonesia yang jauh lebih luas. Indonesia juga meminta pesawat dilengkapi dengan drag suit. Indonesia juga meminta ada varian dengan kursi ganda atau tandem. Untuk sistem pengisian bahan bakar di udara, Indonesia menginginkan sistem prop dan drop, sedangkan Korea menginginkan sistem boom. Hal ini karena dua sistem ini yang sudah digunakan oleh masing-masing negara. Karena merancang dua sistem yang berbeda terlalu rumit dan akan merubah keseluruhan pesawat,
Akhirnya disepakati sistem pengisian bahan bakar di udara menggunakan sistem boom sebagaimana keinginan Korea. KF-21 merupakan pesawat tempur generasi 4,5. Namun, pesawat ini dirancang nantinya bisa berevolusi menjadi pesawat generasi kelima, bahkan generasi ke-6. Sebagai pesawat tempur generasi 4,5, KF-21 dilengkapi dengan radar EISA atau Active Electronically Scanned Array. Perangkat sensor lain adalah IRST atau Infrared Search and Track seperti pada pesawat-pesawat Rusia dan Eropa. Pesawat juga dilengkapi dengan perangkat Optronic Tracking and Targeting Equipment. Ini mirip seperti IOTS pada F-35. KF-21 keluaran pertama yang nantinya disebut sebagai Blok 1, persenjataannya masih ditempatkan pada cantelan-cantelan di luar badan pesawat, sehingga pesawat ini belum sepenuhnya stealth. Pengembangan Blok 2 nantinya persenjataan akan ditempatkan secara internal sehingga mengurangi RCS atau Radar Cross Section. Blok 3, permukaan luar badan pesawat akan menggunakan material stealth seperti pada F-22 atau F-35. Tentunya, sistem avionik dan elektronik pesawat juga di-upgrade, sehingga Blok 3 ini menjadi pesawat tempur generasi kelima. Setelahnya, pesawat diharapkan dapat di-upgrade lagi dengan dilengkapi fitur generasi ke-6, misalnya terbang disertai beberapa drone penyerta, sistem senjata laser, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Namun, sebelum itu semua terwujud, pesawat ini masih harus menjalani serangkaian uji coba dan penyempurnaan hingga tahun 2025. Penerbangan perdana tanggal 19 Juli 2022 merupakan tonggak pencapaian yang memberikan optimisme pada keberhasilan program ini. Jika semua berjalan mulus, KF-21 akan mulai diproduksi tahun 2026. Targetnya, hingga tahun 2028 akan diproduksi sebanyak 40 unit. Dan dari 2028 hingga tahun 2032 akan diproduksi 120 unit. Sehingga hingga tahun 2032, Angkatan Udara Korea akan memiliki 180 unit. Pesawat ini akan menggantikan pesawat-pesawat tempur F-4 dan F-5 yang sudah tua. Indonesia pada rencana awal akan membeli sebanyak 50 pesawat. Namun, tentu dalam perjalanan waktu, hal ini sangat mungkin berubah. Keberlanjutan keikutsertaan Indonesia dalam program ini merupakan hal yang harus diperhitungkan secara cermat. Jika Indonesia keluar begitu saja, dana belasan triliun yang sudah dibayarkan akan menjadi sia-sia belaka. Sedangkan jika melanjutkan, maka uang yang sudah dikeluarkan harus memberikan timbal balik berupa transfer teknologi yang dibutuhkan Indonesia. Jadi, pertimbangan utamanya adalah kepentingan nasional dan efektivitas anggaran, bukan hal-hal remeh semisal komentar netizen. Kita hanya bisa menunggu apakah nantinya KF-21 akan terbang di langit Indonesia. Sampai jumpa.